mati. Jadi saya gabung karena mungkin jam 10 saya nggak bisa. Saya jadi mati. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar. Baik, kita lanjutkan mengenai modul 2, bagian perhitungan mood state. Contoh soal di halaman 58. Silakan dibuka. Semua? Sudah, Pak. Jadi saya minta Anda memperhatikan benar. Contoh yang saya berikan ini adalah contoh yang paling umum. Ini adalah sebenarnya secara konsep dan prosedur. Tidak. Artinya kalau soal ini dikembangkan, itu tidak dilakukan. Sebaliknya kalau Anda tidur setelah saya bicara, kita nanti rugi sendiri. Rugi besar. Dan nanti Anda akan terkesan supaya atau mengerjakan ujian habis itu. Saya jelaskan dulu apa maksud dengan mood set. Seperti kuliah saya minggu lalu, mood set itu didefinisikan sebagai bentuk ragam putaran. Jadi suatu struktur gedung, bila terjadi gempa bumi, maka respon dinamis yang diberikan adalah dia bergetar. Struktur itu bergetar. Ketika bergetar itu banyak sifat yang terjadi pada gedung itu. Mulai dari berapa simpangannya, berapa perpindahan getarannya, kecepatan getaran, periode getaran, itu dicari nanti secara kuantitatif, dicari dengan menggunakan persamaan-persamaan yang disusun didasarkan pada persamaan getaran bebas. Kemudian ada juga sifat lain, yaitu bentuknya seperti apa. Jadi model getarannya itu seperti apa. Nah, bentuk getaran itu sangat membantu kita memahami mengenai perilaku gedung sebelum mengalami keruntuhan karena gempa bumi. Salah satunya kita sudah jadikan sebagai pedoman saat ini banyak orang adalah bentuk pertama dengan bentuk terakhir itu hal yang berbeda. Bentuk getaran pertama ketika terjadi gempa itu sangat sederhana, sehingga tidak menyebabkan keruntuhan struktur. Tapi sebaliknya, bentuk terakhir itu sangat kompleks, sehingga menyebabkan terjadinya keruntuhan struktur bila struktur itu tidak kuat terhadap gesekan. Jadi bentuk getaran ini dialami oleh semua struktur yang bergetar karena berapa jumlah bentuk getaran. Secara teori dikatakan bahwa jumlah bentuk getaran itu adalah sama dengan jumlah dome, jumlah degree of freedom dari gedung. Contoh misalnya gedung yang sederhana ini, portal gedung yang sederhana, ini ada 3 lantai. Jadi saya ulang, saya menyebutnya ini adalah lantai dasar, kemudian lantai 1, dan ini lantai 2. Di lantai dasar, atau lantai ground level, lantai 1, dan lantai 2. Di setiap lantai ini, kalau ada gempa, misalnya arah gempanya seperti ini, maka struktur itu akan bergetar mengikuti bentuk yang jumlahnya itu tergantung pada jumlah dari lantai tersebut atau dove dari lantai tersebut. Ini gempa yang misalnya.
Gempa itu nanti simbolnya adalah gaya horizontal secara kuantitatif ya, yang bekerja pada yang disebut dengan regel. Regel adalah pertemuan join hubungan balok dan peluru. Ini simbol dari gempa, simbol dari beban gempa. Setiap lantai akan mempunyai DOF sama dengan 1, karena gerakannya itu hanya ke kiri dan ke kanan, atau translasi horizontal. Translasi horizontal ke kiri dan ke kanan. Begitu pula di lantai 2 cuma 1. Jadi kalau di total, DOF-nya berapa nih? DOF-nya sama dengan berapa? 2, Pak. 2. Jadi degree of freedom-nya sama dengan 2. DOF-nya sama dengan 2. Nah, ini contoh gedung atau portal yang paling sederhana, ya, yang bisa digambar atau dianalisis dengan menggunakan persamaan getaran dinamis untuk sistem multi degree of freedom atau MDOF. Jadi jumlah 2 itu paling kecil. Jadi dengan memahami nanti bagaimana cara mencari bentuk getaran, maka Anda akan bisa pada DOF atau jumlah getaran atau struktur yang lebih tinggi. Misalnya 3 lantai, 4 lantai, dan seterusnya. Di tugas besar Anda, DOF-nya sama dengan 10. 10 lantai. 10 lantai dasar, basement, lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai dengan lantai 10. Nah, bentuk getaran yang terjadi karena gempa ini itu ada 2. Jadi ini mode 1, mode shape 1, ini mode shape 2. Jadi mode shape adalah bentuk getaran atau model getaran ya, yang jumlah bentuk atau modelnya itu tergantung pada DOF. Kalau struktur mempunyai DOF sama dengan 2, maka bentuk getarannya ada 2. Yang pertama itu adalah yang Anda lihat di gambar kiri dan di gambar kiri. Tugas Anda nanti mencari berapa kecepatan getarannya untuk mode 1, kemudian berapa kecepatan getaran untuk mode 2. Kecepatan getaran untuk mode 2. Berapa? Kemudian yang kedua, berapa simpangan amplitudo atau perpindahan getaran. Besarnya simpangan amplitudo setiap lantai karena getaran gempa itu dicari di setiap lantai. Jadi yang saya kasih tanda tanya ini dicari nanti. Ini berapa besarnya nanti? Jadi simpangan. Jadi misalnya mode 1, lantai 1 bergetar, dia mengalami simpangan ke kanan, positif. Jadi ini positif, kemudian ini positif. Jadi positif, kemudian ini positif. Jadi sangat sederhana bentuknya. Positif. Tapi kalau bentuk kedua itu menjadi lebih kompleks. Bentuknya ini negatif, kemudian yang ini positif. Karena cuma 2 bentuk, yaitu mode 1 dan mode 2, maka mode 1 ini dikenal mode awal, kemudian ini mode terakhir. Jadi yang paling kompleks itu mode 2. Nah, inilah bentuk kegagalan atau keruntuhan struktur karena gempa. Jadi model gedungnya akan bergetar seperti itu, kemudian runtuh kalau tidak tahan gempa, tidak tahan getaran. Tapi kan Anda diajarkan nanti di semester 6 bagaimana membuat bangunan itu tahan terhadap getaran. Jadi getaran
bangunannya akan bergetar menurut dua mod ini, tapi setelah gempa berhenti, getaran pada gedung juga berhenti, struktur tidak boleh runtuh, boleh mengalami kerusakan, tapi bisa diperbaiki. Nah, itu namanya filosofi struktur tahan gempa. Paham nggak? Paham, Pak. Jadi tugas Anda nanti di mod 2 juga sama, mencari berapa simpangan lantai 2, berapa simpangan lantai 1. Nah, ada 3 cara. Nah, simpangan dan amplitudo ini tidak berdimensi, karena ini hanya mempropos atau mengusulkan bentuk getaran tanpa dimensi. Ingat, simpangan amplitudo pada konteks mod getaran ini tidak punya satuan, sentimeter, meter, dan sebagainya, hanya untuk sebagai data menggambar bentuk getaran. Nanti simpangan perpindahan yang sesungguhnya akan kita cari di modul 3, yaitu dengan menggunakan analisis superposisi mode set, superposisi modal di modul 3. Jadi ini tidak berdimensi dalam konteks, tidak berdimensi dalam konteks mencari, menggambar, menggambar. Sesungguhnya akan ada berapa simpangan atau perpindahan atau amplitudo yang sesungguhnya itu nanti ada. Nah, sekarang cara menggambarnya adalah sebagai berikut ya. Portal ini Anda asumsikan sebagai massa bergempa. Ini mode massa bergempa. Jadi lantai-lantai yang Anda punya ini, lantai 1 dan lantai 2, itu dianggap titik beratnya atau pusat massanya bekerja pada titik berat lantai dan bergumpal. Simbolnya seperti ini. Massa 1, ini massa lantai 2. Namanya sistem atau asumsi massa bergumpal. Ya. Massa 1 dan massa 2. Kemudian kolom-kolom portal ini itu diasumsikan sebagai satu garis, ya, yang namanya adalah K1, kemudian K2. K1 dan K2 yaitu mensimbolkan kekakuan dari lantai 1, kolom lantai 1, kolom tingkat 1, kolom tingkat 1, kolom tingkat 1. Memvisualisasikan seperti itu. Kolom tingkat 1, ini kolom tingkat 2. Nah, tugas Anda nanti sebelum ke sini juga mencari berapa massa satunya. Mencari M1, M2, K1, dan K2. Mencari berapa M1, berapa M2, berapa K1, K2. Kalau sudah ketemu, baru bisa mencari berapa kecepatan getarannya. Nah, kemudian kalau kecepatan getaran sudah cari, baru bisa ketemu berapa simpangannya. Jadi ada 3 yang Anda cari, 3 langkah, yaitu mencari M1, M2, K1, K2 di sistem massa bergumpal ini, kemudian mencari kecepatan getaran di masing-masing node, kemudian yang ketiga mencari simpangan amplitudo atau perpindahan di masing-masing node. Nah, ada 3 cara untuk menyelesaikan itu, yaitu ada yang disebut dengan cara Eigen, ini cara Eigen, kemudian yang kedua cara Holzer, yang ketiga adalah cara Stodola. Ini semua ada di modul 2. Saya selesaikan hari ini sama minggu depan. Dan ini merupakan bahan UTS, ya, bahan ujian tengah semester. Dan di tugas besar ini adalah step 2. Step 2. Tugas besar Anda itu hanya mempunyai 3 step. Step 1, keluar. Kemudian step 2 ini masalah mod set getaran, kemudian step 3 analisa bebas getaran. Ya. Nah, hari ini saya akan membicarakan tuntas dan selesai mengenai metode Eigen. Sudah siap semua? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak.
Siap, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita mulai. Jadi saya akan kasih contoh yang dove-nya sama dengan 2 dulu. Ya. Dove 2 itu seperti 2 lantai. Ya. Nanti Anda lihat di halaman berikutnya, itu dove sama dengan 3 nanti juga ada. Ini dove sama dengan 3. Nah ini dove sama dengan 3. Nah ini, 3 dove. Ya. Dan seterusnya 4 dove, 5 dove. Tapi dari modul ini saya hanya memberikan 2 contoh, yaitu gedung 2 lantai atau dove sama dengan 2, dan gedung 3 lantai, yaitu lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, atau gedung dengan struktur 3 dove untuk mosaiknya dengan metode agent. Tapi ini bisa dikerjakan. Kalau Anda 2 dove-nya benar-benar paham. Ya. Syaratnya 2 dove-nya paham dulu. Kalau tidak paham ini tidak mungkin dikerjakan. Baik, kita mulai dengan mencari langkah pertama tadi adalah mencari berapa massa 1 dan berapa massa 2. Kemudian karena metode agent ya, jadi metode agent, khusus metode agent ini berbasis matriks. Ya. Berbasis matriks. Ya. Maka semua penyelesaian atau semua hitungan didasarkan pada matriks. Ya. Paham? Jadi berdasarkan matriks. Oleh karena itu, nanti massa 1, massa 2-nya juga disusun dalam bentuk matriks yang kita kenal dengan matriks massa bergumpal atau matriks massa. Ya. Caranya adalah sebagai berikut. Anda hitung massa 1 bergumpal ini, itu jumlah dari semua berat di lantai 1. Berat di lantai 1 kan Q1 kali L1 secara analisa struktur kan, Q kali L, Q1 kali L1 ditambah Q2 kali L2. Kalau Anda ingat pelajaran analisa struktur, itu ada Q besar di sini. Ini ada Q besar kan, ada Q besar di sini. Ini Q besar ya. Q besar. Berapa bisa Q besar sini berapa nih? Berapa di sini? Q1, Q besar kan, sama dengan Q kecil kali ini dibagi kali dengan L1. Bisa terima nih? Bisa, Pak. Kemudian yang kedua, di sebelah kanan ini juga di titik beratnya bekerja Q besar 2 di analisa struktur ya. Q2, kemudian Q2 kali L2. Kita cari sekarang. Berarti nanti massa 1 sama dengan Q1 tambah Q2 dibagi gravitasi. Karena massa ini kan sama dengan, secara umum, massa sama dengan berat dibagi apa? Dibagi dengan percepatan gravitasi. Atau secara simbol, itu sama dengan apa? W dibagi dengan G. Ngerti? Mengerti, Pak. Oke, kita cari W1 dulu. W1 sama dengan Q1 tambah Q2. Atau Q1 kali L1 ditambah dengan Q2 kali L2. Jadi 2,5 kali 4 ditambah dengan 3 kali 6. Berapa itu? 28 ton. Ton ya. Jadi massa 1 sama dengan, pakai rumus ini, W1 dibagi gravitasi. Ton ini Anda rubah ke kilogram, jadi 1 ton 1000 kilo. Berarti 28 kali 1000 dibagi 1000. Mengapa dirubah ke kilo? Karena satuan gravitasi itu dalam kilogram, dalam detik kuadrat per senti. Saya beritahu kepada Anda, stop dulu. Jadi ini waktunya sudah 7.51. Kalau Anda punya hubungan dengan para mahasiswa yang terlambat dan mempunyai karakter terlambat, tolong diberitahu, tidak usah masuk ke kelas. Jadi ada teman Anda
keluarga Anda atau teman dekat Anda yang belum masuk ke kelas, diberitahu tidak usah masuk ke kelas. Ya. Nah, sebelum saya keluarkan langsung ya. Ya. Jadi kenapa dirubah ke ton, ke kilo? Karena satuan dalam apa? Dalam gravitasi itu sentimeter per detik kuadrat. Jadi hal yang biasa secara relevan kalau kita bermain dengan sentimeter detik, maka gayanya atau beratnya itu dalam kilogram. Ngerti ya? Ada pertanyaan di sini? Jadi gravitasi itu diketahui 1000. Harusnya adalah 980 cm per detik kuadrat. Ini biasa kita bulatkan menjadi berapa? 1000 cm per detik kuadrat. Berapa? Bisa, Pak. Diketahui. Ya, angka ini diketahui. Dengan cara yang sama, Anda cari WM2. Jadi ini Q berapa? Q3 kali L1 ditambah Q4 kali L2. Ketemu 16, kemudian masanya adalah kilogram per detik kuadrat dibagi sentimeter. Jadi ini kalau kita main satuan di sini, ya, kilogram, ini kilogram, W-nya kan dibagi dengan dalam kurung sentimeter dibagi detik kuadrat. Ya. Jadi ketemunya sama dengan kilogram dibalik sentimeter per detiknya itu dinaikkan ke atas, dikalikan dengan detik kuadrat dibagi dengan sentimeter. Bisa terima tuh? Satuan apa? Massa. Bisa terima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Nah, kemudian kita susun dalam bentuk matriks massa bergumpa. Nah, ini adalah M1. Caranya ini adalah bentuk dari massa bergumpa. M1-nya di sini. Jadi 2 kali 2, ini menunjukkan dov-nya sama dengan 2. Dov-nya 2. Jadi massa 1, 0, 0 massa 2, ini bentuknya merupakan matriks diagonal. Jadi matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks di diagonal utamanya itu ada nilainya atau tidak sama dengan 0, ya. Tetapi di luar diagonal itu nilainya adalah 0. Itu namanya matriks diagonal. Jadi kalau misalnya Anda punya gedung 3 lantai, gedung berapa? 4 lantai. Ini berapa dos? Berapa dos? Ini sama dengan berapa? Berapa? Ini sama dengan berapa? Nah, dosnya berapa? 4, Pak. 4, Pak. Maka matriks massanya nanti bentuknya seperti ini. Jadi M1, kemudian M2, M3, kemudian M. Jadi 4 kali 4, di mana elemen diagonal utamanya itu adalah tidak sama dengan 0 atau nilainya sama dengan 1, kemudian ini 0 semua. Itu bentuk matriks massa pada struktur dengan 4 dot. Bisa terima? Bisa, Pak. Oke. Sekarang yang kedua, Anda mencari matriks K atau mencari K1 dan K2 ini. Nanti kemudian K1, K2 kita akan susun dalam bentuk matriks. Jadi langkah kedua itu adalah menyusun matriks kekakuan lateral K itu.
K itu didefinisikan sebagai kekakuan material tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi kalau misalnya nanti ada 4 DOF, seperti ini misalnya, kakaknya juga menjadi 3. Misalnya ini Anda lihat, ini massa 1, massa 2, massa bergumpalnya massa 3, kemudian ini K1, ini K2, ini K3. Dan seterusnya, seperti itu ya, karakter dari sistem massa bergumpal. Dengan kekakuan tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Baik, ini agak sulit. Ini saya ngomong aja ini agak sulit kalau Anda nggak paham ini. Ini yang paling menentukan Anda mengerti apa tidak itu di langkah mencari matriks kekakuan apa. Jadi kalau nggak paham Anda akan tersesat nanti di dokter tinggi. Baik, kita mulai. Jadi Anda lihat gambar ini. Jadi pedomannya gambar ini, Mas. Gambar untuk mencari matriks K tadi atau K. Jadi ini sistem massa bergumpalnya, ini sudah diketahui, jadi hasilnya ini ya, ini hasilnya. Ini hasilnya. Tapi bagaimana mencari ini akan saya jelaskan di bawah. Ya? Baik, kita cari dulu K1 dan K2. Perhatikan gambar ini. Jadi tingkat 1 itu namanya K1, tingkat 2 namanya K2. K1 itu terdiri dari berapa kolom? Kita lihat di sini. K1 ada berapa kolom di sini? 1, 2, sama 3. Paham? Kemudian kolom-kolom ini mempunyai dimensi juga 3, yang eksterior kiri 40-40, dan interior 455, kemudian eksterior kanan 40-40. Kita cari inersianya. Inersia adalah momen dari rumus per 12 kali B per H pangkat 3. Nah, karena kolomnya tingkat 1 itu ada 2, ya cukup cari yang 40-40, yang eksterior kiri dan eksterior kanan, kemudian yang interior. Nah, yang berikut ini ya. Nah, Anda lihat, 40-40 ini, nah ini, kemudian ada 2 kan, jadi hitung aja satu aja nih. Kemudian yang ini 40-55. Rumus umumnya adalah 1/12, ya. Ini 1/12, BH pangkat 3. Sudah terima? Bisa, Pak. 40-40, kemudian 40-5. Ya. Kemudian harus diketahui nih, E adalah elastisitas dari beton, 200.000 MPa. 200.000 kilogram per sentimeter kuadrat. Sudah? Terus kemudian Anda harus tahu rumus K. Jadi rumus K itu adalah rumus K ya. Jadi kekakuan kolom itu rumusnya sama dengan 12 EI dibagi dengan H kolom pangkat 3. H pangkat 3. Ini rumusnya nih. Anda bisa buka di modul yang sebelumnya. Nah, ini itu sudah saya turunkan di situ. Di halaman ini halaman berapa? Halaman 25. 12 EI dibagi H pangkat 3 untuk kekakuan kolom. Kalau itu hubungannya jepit-jepit. Kalau hubungannya jepit sendi, ini 6 EI dibagi L pangkat 3, di mana L adalah panjang kolom. Lihat halaman 25.
Jadi ini lihat halaman 25 ya. Baik, 40-40, Anda masukkan rumusnya 12 kali E. E-nya itu adalah diketahui 2 kali 10⁻5 di atas itu. I-nya adalah dihitung tadi baru, L-nya 500. Ya. Panjang kolomnya adalah 500. 500. Jadi 500. Ini. Sudah. Ketemu ini. Kemudian yang 40-55, yang tengah ini 12 I dibagi H1. E-nya sama, penambahannya sama kan, ton, hanya juga sama 500, yang berbeda apanya? Yang berbeda apanya? Yang berbeda apanya? Yang berbeda apanya? Dengan 40-40 yang berbeda apanya? Iya, Pak. Iya. Berapa? I-nya, coba lihat tinggi-tingginya, I-nya. Ya, I-nya ini kan nomor 2 per X C dari X bracketnya 2 dari bawah seperti itu kita ada yang kuliah 2 ya itu. Dan ini kalau kamu menggunakan cara matematik, dan kalau tidak menggunakan cara matematik, kamu bisa. Jadi I-nya berbeda ya, I-nya berbeda. Masih dengar suara saya, Mas? Masih, Pak. Masih, Pak. Saya jelaskan lagi ya, Anda kan sudah semester 5, sudah kenal peraturan yang sering saya buat. Sebelum masuk Zoom, Anda langsung absen di Google Class. Atau terbalik, Anda absen di Google Class, baru masuk Zoom. Google Class yang pertama itu untuk filterisasi saya. Atau deteksi saya, Anda yang terlambat 15 menit. Paham nggak? Paham? Jadi kalau kenapa saya dikeluarkan? Tadi kan sudah masuk di Zoom. Loh, Anda absen di Google Class nggak? Kalau nggak absen ya saya langsung keluarkan. Karena saya cari di Google Class kan tidak ada. Ngerti nggak? Mengerti, Pak. Saya keluar sendiri. Loh, di Google Class-nya nggak ada. Pasang telinganya, buka telinganya. Kalau kotor, sekarang bersihkan telinganya. Google Class itu wajib pertama kali. Karena untuk mendeteksi saya, Anda terlambat atau tidak. Ya. Kemudian Zoom ini juga penting karena saya absen terakhir kali nanti pada waktu akhir kuliah, saya absen secara memanggil. Jadi Anda yang absen di Google Class pada waktu Zoom berakhir atau kuliah berakhir tidak ada, maka saya gagalkan. Google Class-nya tidak saya hitung, tidak saya reken. Yang saya hitung dalam persentase penilaian absen adalah yang saya panggil.
Bisa mengerti nggak? Hah? Ngerti, Pak. Pak. Kemudian yang ketiga, saya akan melakukan sidak, panggilan mendadak di tengah-tengah perkuliahan selama sebanyak 5 kali. Kalau Anda nggak menyaut, saya keluarkan. Kan sudah jelas, Mas ya. Oke ya. Terutama yang bagi perbaikan ya. Mahasiswa masa perbaikan, kalau mau main-main, tidak usah kuliah saja daripada merepotkan saya. Kalau Anda mau main-main, silakan ketemu saya di darat, Mas. Kita main-main di daratan aja, ya. Paham? Paham? Pak. Ini sangat berlaku atau banyak terjadi di masa perbaikan. Ingat, teknik gempa ini ada sekitar 45 sampai dengan 50 orang di kelas. Itu separuhnya diisi oleh para jenderal-jenderal perbaikan ini. Bintang 2, bintang 3, bintang 1. Ya. Luar biasa ya. Dan orang-orang ini saja, Mas. Di setiap mata kuliah ini saja muncul jenderal-jenderal. Namanya ini aja, Mas. Ya. Kalau Anda nggak setuju dengan aturan ini, keluar dari kelas saya. Lapor ke Prodi, Mas. Lapor aja ke Prodi, ya. Kalau nggak setuju dengan aturan ini, ya. Udah ngerti? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Oke, kemudian ada menyusun K1 dan K2 di tingkat 1. Nanti kemudian K1-nya total ini, itu dijumlah. Jadi K1 ini adalah 40-40 ditambah 40-55 ditambah 40-40. Jadi di sini saya tulis K1 40-40 tambah 40-55, tapi di sini ada angka 2. Ada yang mengerti angka 2 ini dari mana nih, Mas? Dari mana angka 2 ini? Dari mana? Kolom 40-40-nya ada dua. Kiri dan Jadi 40-nya ada 2. Jadi 2 kali 4096 tambah 10-648 itu 1880. Sudah mengerti cara K1? Sudah? ngerti Pak. Ngerti Pak. Tingkat 2. Jadi ini variasinya bisa saya buat loh, Mas. Ini bisa saya buat. Saya bedakan dimensinya, saya bedakan hanya. Kan tidak semua hanya ini harus sama. Seperti contoh ini misalnya. Ini kan yang tingkat tengah hanya kan cuma segini. Tapi yang ini adalah segini. Kemudian yang ini segini. Bisa paham nih soalnya, Mas? Apakah yang kiri dan kanan sama? Sama nggak? K1 kiri dan K1 kanan sama nggak? Kayak. Kenapa? Sama nggak? Ya. Kenapa tidak sama K1 kiri dan K1 kanan? Kenapa tidak sama? L-nya beda, Pak. Meskipun penampangnya sama, tapi hanya beda. Apalagi K2 ini beda di penampang, beda juga di H. Jadi tolong jangan dihafal. Ini bisa saya variabelkan, saya bisa variasikan untuk membedakan kode soal. Mengerti nggak? Ngerti Pak. Sekarang tingkat 2 dengan cara yang sama, Anda cari di sini, ada 40-40, ya, 1, kemudian 40 yang kanan sama, kemudian yang tengah 40-55. Hanya juga sama, jadi di sini adalah tingkat 2, 40-45, kemudian ini ada 42 kali, jadi 2 kali 8.000, di link ya, saya link ya. Jadi 2 kali ini sama ini. Ini perhitungannya semua di link, nanti link sendiri ya, dalam tugas besar ada linknya. Ngerti? Jangan pakai kalkulator, Mas. Kerjanya pakai Excel, udah. Kalkulator buang saja kalau di mata kuliah saya, Mas. Ya. Kalkulatornya pakai Excel, mengerti nggak? Mengerti Pak. Oke, sesudah itu sekarang kita sudah menentukan ini K1-nya 18.840, kemudian K2 36.797.
Ada pertanyaan di sini mencari K1 dan K2. Sudah? Baik, sudah belum ada pertanyaan? Oke, sekarang kita lanjut mencari matriks K. Nah, matriks K kita itu rumusnya ini, Mas. Ini rumusnya. Ya, yaitu K11, K12, K21, K22. Jadi K11, K12, K21, K22. Sekarang tugas kita mencari berapa K11 ini, kemudian berapa K12, berapa K21, dan berapa K22. Ini DOF sama dengan 2 ya. Jadi nanti kalau DOF sama dengan 3, Anda punya matriks K yang juga beda. Jadi mintanya matriks K-nya menjadi ini. Ini, matriks K-nya menjadi K11 dan seterusnya. Ya. Jadi kalau nanti misalnya DOF Anda adalah ya, nanti kalau misalnya ada DOF-nya 3 itu menjadi K11, kemudian K21, K31, kemudian ini K12, K22, kemudian K32, kemudian ini K13, K23, ini kalau DOF-nya K33. Kalau DOF-nya adalah 3 kali 3. 3 kali 3 atau gedung dengan portal 3 lantai. Itu bedanya ya. Sekarang karena gedung kita 2 lantai, maka kita akan mencari 2 kali 2. Bagaimana mencari K11? Coba perhatikan nih. Anda perhatikan gambar ini. Ya, nomor 2 ini, 2 ini. Kita akan lakukan simulasi memberikan getaran secara teori ya. Getaran secara teori. Ini bentuk getaran 1, ini bentuk getaran 2. Mod 1, ini mod 2. Maka K, kita harus tahu definisi kekakuan. Kekakuan adalah K ya, aksi atau gaya kekang yang terjadi disebabkan perpindahan satu satuan di noda. Jadi sekarang kita akan memberikan perpindahan satu satuan di nodal ini. Satu satuan ya. Maka akan timbul di nodal itu namanya K11. Kemudian di nodal 2 adalah K21. Jadi K11 itu didefinisikan sebagai jadi gaya kekang pada nodal 1 akibat perpindahan satu satuan di nodal 1. Paham ya? Terus sekarang kita akan buat definisi yang di sini. Kalau K21, jadi gaya kekangnya di nodal 2, perpindahannya di 1. Bisa diterima ya?
Ini definisikan ini dulu, ini pahami dulu nih. Kekakuan adalah gaya kekang yang terjadi karena perpindahan satu satuan di nodal. Kalau K11 berarti gaya kekang pada nodal 1 akibat perpindahan satu satuan di nodal 1. Bisa diterima? Kalau K21 itu perpindahannya di gaya kekangnya di 2, kemudian perpindahannya di 1. Jadi subscript yang terakhir ini saya tunjukkan dengan anak panah. Ini yang satu yang terakhir ini itu menunjukkan posisi perpindahannya. Kemudian yang subscript yang awal ini menunjukkan gaya kekang yang terjadi. Ngerti nggak? Nah ini gaya kekangnya atau kekakuannya. Yang ini arahnya ke kanan, kemudian yang ini ke kiri, supaya bentuknya melengkungnya seperti ini. Ketiganya begini. Jadi kalau ke kanan berarti K11 positif, tapi K21-nya negatif. Ya. Kalau sudah selesai, sekarang Anda pindahkan. Perpindahannya di lantai 2, satu-satuannya di 2. Maka akan terjadi definisi yang berbeda, yaitu K12, K12, jadi K12 itu adalah gaya kekang pada nodal 1 akibat perpindahan satuan di nodal 2. Kalau ini menjadi K22 itu gaya kekang tetap di nodal 2, perpindahan satu satuan jadi 2. Ngerti nggak? Mengerti, Pak. Jadi perpindahannya di 2, di lantai 2 ya. Jadi di nodal, bukan nodal, jadi di lantai 2 ya, di lantai 2 Mas. Di lantai 1, kemudian ini di lantai 2. Di lantai 2. Gitu ya. Modal atau lantai sama aja lah. Yang bertanyakan? Yang mau ditanyakan? Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mencari berdasarnya K11. Coba. Jadi K11 itu sama dengan yang mempengaruhi K11, kekakuan di lantai 1 itu adanya hanya K1. Jadi ini nih, kekakuannya ini hanya dipengaruhi oleh K1 tambah K2. Jadi kalau Anda lihat K1 sama dengan, coba perhatikan, K11 sama dengan K1 tambah K2. Positif. Kalau K21 dipengaruhi tingkat berapa, Mas? Ini tingkat berapa nih? K21. Dipengaruhi oleh cuman K2. Jadi K11 itu dipengaruhi oleh tingkat 1 tambah tingkat 2. Kenapa seperti itu? Lihat gambarnya nih, Mas, gambarnya. Berarti di sini kan ada K1 tambah K2. Mengerti nggak? Ngerti, Pak. Positif. Tapi kalau K21 negatif, dipengaruhi oleh K berapa? Oleh K berapa tuh? K2. K2. Paham nggak? Udah? Sekarang K12 dipengaruhi oleh apa yang kanan? K12 dipengaruhi apa? Negatif kan? Ini positif ke kanan, ini ke kiri. K12 dipengaruhi oleh apa? K12 dipengaruhi oleh apa? Lihat gambarnya. Dipengaruhi oleh apa? K1. K1 kan tidak ada perpindahannya. K2, Pak. Dipengaruhi oleh K?
2 negatif. K22 dipengaruhi oleh apa? Ini. Oleh apa? Jadi segitiganya begini Mas, ya. Oleh apa? Oleh K? K2. Tapi positif, itu. Paham nggak? Paham? Paham? Halo, paham nggak? Paham, Pak. Saya ulang ya. Jadi kalian lihat gambarnya ini, segitiganya begini. Jadi kalau ada daya kekang K11, maka kontribusinya itu dipengaruhi oleh K1 tambah K2. Karena ada dalam segitiga ini. Sampai kalau K21 yang berhubungan dengan lantai 2 itu cuma kolom tingkat 2 saja ini. Jadi K21 sama dengan min, karena ke kiri min K2. Tapi kalau di mode 2 beda, kan segitiganya begini saja kan. Segitiga tidak seperti ini, segitiga posisi. Jadi K12 bukan oleh K1, tidak ada sini perpindahannya. Yang ada adalah K2, tapi negatif, jadi min K2. Tapi K22 itu juga dipengaruhi K2, hanya arahnya positif, kan? Plus K2. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Oke. Sekarang kita akan susun tersebut di link. Jadi K11 sama dengan ini, dan link K1 tambah K2. Ngerti link ya? Kemudian K21 min K2. Kemudian K12 sama dengan min K2. Kemudian K22 positif K2. Sudah? Terus Anda susun ke sini. Ini. Jadi K11, K12, K21, K22. Ini sebenarnya bisa dibaca. Kalau dalam matriks sama saja. Kalau dalam teknik gempa adalah gaya kekang di lantai 1, perpindahannya di lantai 1. Perpindahan di lantai 2, gaya kekang di lantai 2, perpindahan di lantai 1. Ini gaya kekang di lantai 1, perpindahannya di lantai 2. Ini gaya kekang di lantai 2, perpindahannya di lantai 2. Kalau secara kekakuan. Tapi kalau secara matriks ini baris 1 kolom 1, ini baris 2 kolom 1, ini baris 1 kolom 2, ini baris 2 kolom 2. Sama, paham nggak? Paham, Pak. Jadi Anda bisa membaca dalam bentuk permatriks atau membaca arti daripada ini. Kalau dalam sini berarti kan K11 sama dengan K di baris 1 kali kolom 1. Kalau matriks ya. Kalau K21 berarti K di baris berapa? Baris 2 kali kolom. Kan begitu kalau dalam matriks. Ngerti? Oke, kalau itu kita hubungkan sekarang ini. K11 ya sudah dihitung atas, tinggal di link aja nih. Kemudian K12 ini dan seterusnya ketemu ini. Nah, sebagai kontrol ini harus simetris. Jadi harus simetris terhadap diagonal utama. Jadi harus simetris. Diagonal utama itu ini. Ini diagonal utama nih. Nah, diagonal utama itu ini. Jadi ini harus simetris nih. Ini harus simetris. Angka di sini harus sama dengan ini. Paham? Sama nggak tuh? Paham, Pak. Jadi kalau sama atau simetris berarti sudah benar. Udah ya? Baik, sekarang langkah keempat, menghitung kecepatan getaran omega atau kecepatan sudut memakai teori yang kemarin saya jelaskan, yaitu memakai masalah eigen, nilai eigen. Ini menentukan kecepatan, ini rumusnya nih. Jadi determinan, lihat di atas, determinan itu nilai skalar dari suatu matriks. Di dalam kurungnya ada matriks K dikurangi omega kuadrat kali matriks massa sama dengan 0. Ini masalah nilai eigen. Ya, kita pakai ini ya. Matriks K-nya sudah kita susun tadi kan. Matriks massanya sudah kita susun. Yang kita cari adalah omeganya. Jadi omega adalah atau W sama dengan itu kecepatan getaran. Kecepatan dari getaran.
Tadi kan saya pernah bilang bahwa Anda akan mencari kalau sudah ketemu masa 1, masa 2, masa 1, maka mencari kecepatan getaran. Ini kan? Kecepatan getaran di mode 1 berapa, di mode 2 berapa. Bergetarnya ini loh, bergetarnya apa? Bergetarnya struktur ini, ke kiri ke kanan ini bagaimana ya? Sudah? Nah, ini masalah kecepatan getaran, atau ini kecepatan sudut getaran. Tapi ringkasan ini adalah kecepatan getaran, sudut. Jadi determinan matriks K dikurangi omega kuadrat, matriks M sama dengan ini adalah matriks K. Anda lihat ini ya, dilihat ini. Lihat, ini adalah matriks K. Dari mana Anda matriks K? Kan ini kan, ini kan. Piring, jadi ini kopi, kemudian paste spesial di sini, paham nggak? Paham? Paham, Pak. Nah, kemudian ini matriks massa nih, matriks massa nih. Dari mana? Dari atas tadi yang ada susun tadi itu, matriks massanya kan ini kan? Kopi, kemudian paste spesial di situ. Bisa terima? Bisa, Pak. Terus kemudian lambda kuadrat ini Anda misalkan jadi omega kuadrat itu Anda misalkan menjadi lambda. Jadi kan aslinya omega kuadrat, Anda misalkan jadi lambda. Jadi ini. Kemudian Anda tulis di sini lambda. Terus ini persamaan ini bisa Anda pahami? Bisa nggak Anda pahami itu? Bisa? Bisa, Pak. Oke, sekarang kita selesaikan dengan cara khas di matriks Eigen ini ya. Nah, ini pengurangan matriks ya. Jadi ini dikurangi ini dulu. Jadi 5, 5, 6, 3, 7 dikurangi 28 kali lambda. Bisa diterima nih? Nah? Bisa, Pak. Kemudian min 36797 dikurangi lambda kali 0. Saya kasih warna nih. Bisa terima? Kemudian yang bawah ini dikurangi 0 kali lambda. Kemudian yang ini dikurangi 16 kali lambda. Bisa terima tuh? Bisa? Bisa diterima tuh? Bisa, Pak. Sama dengan 0. Ini determinannya. Terus Anda pakai aturan Sarus. Memakai aturan Sarus. Mencari determinan 2 kali 2. Ini kan 2 kali 2. Dengan memakai aturan Sarus. Kalau Anda pernah tahu aturan Sarus itu adalah suatu cara sangat terkenal di dunia matriks untuk mencari determinan 2 kali 2 dan 3 kali 3. Hanya itu saja, Mas. 2 kali 2 dan 3 kali 3 itu bisa dicari menggunakan aturan Sarus. Kita tidak bisa memakai Excel. Kenapa? Karena di sini ada variabel lambda. Ya. Kalau misalnya Anda punya 2, 3, 4, 1 misalnya. Misalnya nih, 3 ini min 2. Ini matriks ya. Berapa determinannya? Berapa, Mas? Di dalam Excel itu ada, Mas, cari determinannya nih. Determinan 2 kali 2. Ya. Ini matriks ya. Caranya gini, sama dengan M determinan. Ya. Kemudian Anda blok ini. Kemudian ada enter. Berapa determinannya? Berapa? Minus 18. Minus 18. Nah, atau kalau pakai aturan Sarus, ini pakai Excel ya, jadi determinan dengan Excel. Kalau cara manual itu determinan dengan cara aturan Sarus. Kalau Sarus bagaimana? Ya Anda buat begini. Ini Anda buat copy di sini ya. Di SMA dulu pernah diajarkan nih kan. Ini positif ya. Jadi berapa itu?
berapa? 2 kali min 3 kan? Ya. Tuh. Ya, Pak. Terus kemudian yang ini ada tulis negatifnya. Nah, ini negatifnya. Jadi ini tanda positif ya, ini tanda positif, ini tanda negatif. Jadi tanda positif ini, kemudian ini tanda negatif. Gitu ya. Jadi ini 2 kali min 3, kemudian min ya, baru yang kirinya. 2 kalikan dengan berapa? 4 kan? Bisa diterima? Bisa terima? 3, Pak. Berapa nih? Itu 3 kali 4. 3 kali 4, berapa? Sama dengan berapa? Min? 18. Sama kan? Sama enggak? Sama kan? Tapi di sini kita tidak bisa pakai Excel. Ada yang bisa menjawab, kenapa tidak bisa pakai Excel? Kenapa? Kenapa? Ada lambda. Masih ada lambda, Pak. Karena ada lambdanya yang mau kita cari. Lambda itu variabel, bukan angka. Jadi di sini nggak bisa pakai Excel, harus pakai secara manual. Jadi sama Anda buat ininya, merah positif, kemudian yang biru atau hitam ini negatif. Kemudian Anda perkalikan yang merah dulu. Yang saya blok biru ini, Anda lihat itu, dikalikan dengan yang mana nih? Merah kan? Yang ini, bisa terima? Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Jadi 55637 dikurangi 26 lambda, dikalikan dengan 36797. Ya. Kemudian yang ini, yang ungu ini, dikalikan dengan yang hijau. Ini serba ungu aja, biar sama. Ini dikali sama dengan ini. Ngerti? Hah? Hah? Paham, Pak. Garis hilang sama dengan 0. Terus Anda bongkar persamaan ini. Ini persamaan faktor pangkat 2 ini dibongkar. Jadi ini kali ini, jadi 55637 kalikan ini, kemudian ditambah dengan min 28 kalikan ini, dan diganti ya. Coba perhatikan nih. Ini kali ini, sama dengan ini. Paham? Paham nggak tuh? Paham, Pak. Terus kemudian min 286 ini kalikan dengan ini, kali 16 lambda nih, atau kalikan ini. Ini kali ini dulu. Jadi ini kali ini tambah min 8 kali ini. Itu semuanya adalah ini. Bisa terima? Bisa, Pak. Terus kemudian 5567 kali min 16 lambda. Nah, ini min 28 lambda kali 16 lambda, ini yang hitam nih, yang hitam. Yang warna biru nih. Udah paham? Paham? Halo, paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ini dibutuhkan kemampuan menghitung ya. Kemampuan menghitung. Ya? Terus ini sama dengan yang bawah. Nah, Anda selesaikan ini, nanti ketemu pangkat, jadi ada suatu nilai, lambdanya 1, kemudian lambda kuadrat. Di jumlahnya. Yang ada lambdanya di jumlah, ketemu ini, kemudian yang pangkat 2 itu dikali dulu, baru ketemu 448. 448 dari mana? Ya ini kali ini kan. Modeling silakan. Itu dari mana? Ini. Pakai dari matriksnya bisa ya. Kemudian dari mana? Ngerti? Ngerti, Pak. Jangan dari sininya, dari matriksnya saja bisa Anda link ke sini. Misalnya ini dari mana? Jadi ini kan ini. Kemudian ini dari mana? Itu sama dengan ini yang tadi saya blok sama dengan ini. Nah, kemudian Anda
Buat sehingga menjadi persamaan ini, Mas. Jadi persamaan ABC. Ini persamaan apa nih? Persamaan linier derajat 2. Atau kita sebut dengan persamaan kuadratik. Paham? Dalam ilmu matematika aljabar. Paham? Paham? Paham, Pak. Jadi lambdanya pangkat 2. Jadi disederhanakan menjadi ini. A lambda kuadrat plus B lambda plus C sama dengan 0. Berarti Anda pakai rumus apa untuk mencari lambda nih? Memakai rumus apa? Untuk mencari lambda Anda memakai rumus apa yang terkenal tuh? Pakai rumus apa? Pakai rumus ABC. Tahu rumus ABC? Tahu? Yang besarnya adalah min B plus minus dalam kurung akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Pernah ketemu rumus itu? Tahu rumus itu? Tahu rumus ini? Ini rumus ABC ini. Pernah tahu rumus ini, Mas? Pernah, Pak. Pak. Ya, di mana A-nya berapa nih? A-nya ini lambda, A-nya diambil yang di lambda kuadrat, B-nya diambil yang di lambda, C-nya konstanta. Pernah tahu nih? Ya. Min B plus minus dalam kurung B kuadrat min 4AC. Akar ya. Jadi min B, ya, ini saya nggak bisa berubah pakai persamaan matematika. Min B plus minus kali dalam kurung akar B kuadrat min 4AC. Kalau sudah dihitung baru dibagi 2A. Hati-hati, rumus ini rumus tricky ya. Rumus yang apa? Tricky itu adalah penuh dengan kesalahan ya. Kalau tidak gitu ya. Paham? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Anda cari nanti ketemu, ini tolong saya sudah link nih. Sudah saya link ini. Ini sudah saya link. Jadi saya cari dulu B kuadrat min 4AC. Ini B kuadrat min 4AC. Kemudian nanti saya bagi 2A. Bagi 2. A-nya kan 1 kan? Jadi A-nya 1, B-nya berapa kalau di sini? B-nya berapa? B-nya berapa nih? B-nya 4287 kan? C-nya berapa? 15.4. Positif 1547. Positif. B-nya minus 428. Anda masukkan ke sini atau nanti pakai bimbingannya. Ini. Di lambdanya ini. Nah. Ya. Di sini bagi ini sudah, terus kemudian ini sini D kuadrat min 4AC, kemudian min D 149 dibagi dengan 2, karena hanya 1. Ketemu ini ya. Berarti omega 1-nya ketemu. Kalau lambdanya ketemu, berapa omega 1-nya? Berapa? Anda lihat persamaan ini kan tadi. Persamaannya adalah ini. Omega kuadrat sama dengan lambda. Kalau lambda 1-nya ketemu, berapa omega 1? Berapa? 19,948. Nah, rumusnya bukan baca angkanya. Akar, Pak. Lambda 1, Pak. Omega 1 berapa? Akar lambda. Omega kuadrat sama dengan lambda 1. Omega 1 berapa? Akar lambda. Omega 1 sama dengan akar lambda. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak.
Ya, faktor lambda nih ya, pangkat 0,5. Nah, kita sudah dapat kecepatan getaran mode 1 sama omega 2. Karena ada nilai lambdanya kan ada 2. Yang satu ini, yang dari nilai min, kemudian yang kedua dari nilai plus ini. Jadi ini kan ada plus minus. Yang plus adalah omega lambda 1. Ini. Kemudian yang min adalah lambda 2. Jadi ada lambda 1 dan lambda 2 sebagai penyelesaian dari persamaan pangkat 2 tadi. Karena di sini ada plus minus tadi, ini ada plus minus. Plus minus. Nah, ini plus minus. Berarti ada 2 nilai. Lambda 1 yang plus, jadi lambda 1 yang plus, lambda 1 yang plus, ya. Yang plus, kemudian lambda 2 yang negatif. Ngerti? Ngerti nggak? Boleh? Ya. Gitu ya. Terus ini nih. Anda sudah pernah dapat rumus ABC belum sih? Pernah dapat? Sudah, Pak. Ini kalau Anda nggak bisa ngitung atau gagal menghitung, ya salah semua. Kalau gagal menghitung, ya salah semua. Udah ya? Saya anggap Anda sudah bisa, karena ini bukan persoalan teknik gempa, ini persoalan matematika. Baik, kita sudah dapat kecepatan getaran mode 1 dan mode 2. Ini. Langkah terakhir adalah mencari simpangan. Ini sudah ya, kecepatan getaran mode 1, omega 1, kemudian ini omega, gitu ya. Omega 1, ini omega. Sekarang kita mencari simpangan. Simpangan itu menggunakan namanya vektor eigen. Nah, ini persamaan vektor eigennya. Persamaan vektor eigennya itu ini. Yaitu matriks K dikurangi omega kuadrat matriks massa kali matriks simpangan itu sama dengan matriks 0. Jadi matriks K dikurangi omega kuadrat matriks massa kalikan X0 sama dengan matriks 0. Aplikasinya tolong perhatikan sebagai berikut. Simpangan, jadi notasinya adalah A. Simpangan itu sama dengan amplitudo, ya. Sama dengan perpindahan. Jadi yang dimaksud perpindahan getaran di masing-masing lantai. Gitu. Udah, ini rumus eigen value-nya, vektor eigen, masalah vektor eigen ya, ini vektor eigen. Ini ya, persamaannya ini, masalah vektor eigen ya. Kalau ini kan tadi masalah nilai eigen, kalau ini kan masalah nilai eigen. Sekarang vektor eigen. Sekarang mode 1 dulu. Tadi kecepatan getarannya 19,948 ya. Tetap misalkan omega 1 kali lambda. Terus Anda berulang ini matriks K-nya. Ini matriks K, paham? Matriks K-nya ini. Matriks K-nya. Ini matriks K. Udah? Udah copy dari atas. Kemudian tadi ini adalah omega kuadrat. Omega kuadrat berapa? Tadi kan ini kan, omega kuadrat kan sama dengan lambda kan? Anda ambil dari sini kan? Paham? Paham? Paham, Pak. 398, kemudian ini adalah matriks massa. Ini matriks massa ambil dari atas. Kalikan dengan A, ini A, sama dengan 0. Itu cara membuat vektor eigen di mode 1, di bentuk 1. Kemudian kedua, Anda selesaikan ini. Ini diselesaikan dua buah matriks ini, dikurangi ini. Jadi ini sama dengan mana? Ini dikurangi, ini kali ini. Bisa diterima? Ya? Bisa, Pak. Kemudian yang ini juga. Ini dikurangi, ini kali ini. Ini dikurangi, ini kali ini. Dan seterusnya ketemu ini ya.
Kemudian sekarang Anda kembangkan, ekspresikan bentuk pertama. Bentuk pertamanya ini. Bentuk pertama secara teori bentuknya seperti ini ya. Saya tempelkan ya. Ini bentuknya. Ini. Ini mood 1 ya. Mood 1. Jadi di sini namanya tadi apa? A. Jadi perpindahan di lantai M ini ya. Ini A ini ya. Ini diekspresikan, A-nya dikembangkan menjadi A11 dan A21. Jadi perpindahan di lantai 1 pada mood 1 gitu. Jadi A adalah A21, ini A21 ya nanti ya. A21, kemudian yang ini adalah A11. Bisa terima, Mas? Bisa terima? Bisa, Pak. A11 adalah perpindahan di lantai 1 pada mood 1. Kemudian kalau ini menjadi ini mood 2, bentuk kedua. Jadi ini menjadi berapa ayo? Coba bantu saya. A berapa? Perpindahan di lantai berapa? 2. 2. Ini menjadi A1, 2. Ya. A11, A21 ya. Ini ya. Nah, nanti tolong lengkapi gambar ini. Tolong ini saya kasih waktu untuk menggambar. Sudah digambar ini? Sudah digambar belum? Atau difoto? Sudah? Sudah, Pak. Nah, asa A21 ini diambil sama dengan 1. Tolong diambil sama dengan 1. Kenapa? Karena kita memakai faktor skala. Jadi yang terbesar itu kalau di skala, angka yang netral adalah ini 1. 21, 1, nanti A2-nya sama dengan 1. Ingat pernyataan saya tadi bahwa gambar ini hanya sekedar model, tidak bersatuan. Sehingga nanti yang teratas itu dia jadikan sebagai lantai yang ekstrim. Berapa perpindahannya? Diasumsikan 1. Di lantai lainnya berapa? Nanti dikalikan dengan berapa terhadap A21 dan berapa terhadap A22. Karena berapa terhadap A21 dan A22, angka yang paling bagus adalah dianggap 1. Paham? 1 satuan. Paham? Paham? Paham, Pak. Ngerti ya? Jadi tidak berdimensi. Jadi supaya terhadap berapa perpindahan di lantai 2, di lantai 1, kalau 2 lantai ya. Oh, 0,5 kali lantai 2. 0,6 kali lantai 2. 1,5 kali lantai 2. Kenapa kali lantai 2? Karena lantai 2-nya itu dianggap 1 perpindahannya. Terus simpangannya dianggap 1. Paham? Paham, Pak. Nah, kalau sudah Anda masukkan ini 1, berarti Anda tinggal mengalihkan matriks 2 kali 1, 2 kali 2 dengan 2 kali 1. Jadi baris kali kolom. Baris ini kali kolom ini. Berarti kita coba. Jadi ini kalikan ini, ketemu ini, bisa terima. Ditambah min 367 kalikan 1. Ketemu ini. Baris 1 kali kolom 1. Bisa terima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sudah itu Anda dapat cek saat 11 ternyata ketemu 0,827. Jadi di sini itu sama dengan 0,827 dari lantai 2 gitu. Positif kan? Tapi lebih kecil dari lantai 2 perpindahannya, kesimpangannya. Nah, supaya benar Anda cek di sini. Untuk cek ini berarti baris 2 kali kolom 1. Untuk perhitungan ceknya. Jadi baris 2 ini kasih warna lain, kalikan kolom 1. Nih, jadi ini kalikan A11, kemudian ditambah dengan 30 kalikan 1. Maka A11-nya ada lihat. Jadi harus sama. Sama nggak nih? Sama nggak? Sama, Pak. Sama, Pak. Jadi kalau sama berarti perhitungan ini adalah benar. Tapi kalau misalnya beda, ada yang salah. Itu Mas. Ngerti? Ngerti? Ngerti, Pak. Jadi Anda bisa gambar bentuk getarannya adalah
Di lantai 2 ada perpindahan atau simpangan 1, di lantai 2, di lantai 1 ada perpindahan 0,827. Jadi ini ke kanan ya. Jadi ke kanan, cukup digambar gerakannya ke kanan saja. Jadi ini maksudnya begini Mas, gerakannya begini Mas. Ini. Ngerti gerakannya? Getarannya paham? Paham? Paham, Pak. Jadi seperti itu simulasinya kalau di software nanti ya. Yang kita gambar yang arah ini aja, yang satu arah aja. Nah, nah sekarang model 2 ini sama nih, ini omega 2 untuk mode 2, ini persamaannya, nah tinggal A12, ya. Ini model 2 ya, ini model 2, ini adalah A22, kemudian ini adalah A12. Nah, A22-nya dimensalkan 1. Ini ya. Kemudian ada selesaikan persamaannya dapat A12 minus. Ini juga dikontrol minus. Nanti benar. Di sini A12-nya menjadi minus berapa? 0,691. Ini gerakannya adalah begini. Ya, getaran model 2 ya. Nah, ini model ekstrim, model akan runtuh dari satu gedung bila tidak. Nah, itu sudah selesai. Jadi gambar mode 6, jadi Anda tampilkan kecepatan getarannya, kemudian nilai-nilai simpangan setiap lantai, terus digambar. Mudah kan? Mudah ya. Nah, udah? Ada yang mau ditanyakan? Sekarang DOF sama dengan 3. Anda lihat halaman, masih agent ya. Ini 3 DOF, atau DOF sama dengan 3 lantai, masanya ada 3, K-nya ada K1, K2, K3. Udah hitung lagi itu, masa 1 berarti Q1 kali L1, tambah Q2 kali L2, ini masa 1. Ini 950 dari mana, Mas? Dari mana nih? Dari mana itu? Iya, Pak. Gravitasi, Pak. Gravitasinya diketahui 980, hati-hati ya. Ini masa 1, kemudian ini masa 2, ini masa 3. Setelah itu Anda susun matriks K-nya. Nah, ada ini 40-40, 455, 450, karena beda-beda berarti kita harus menjumlah secara lengkap. Ini tambah ini, tambah ini. Ini beda semua maksudnya. Hanya berbeda semua. Ini ada K1, kemudian ini K2, kemudian ini K3. Baru cari matriks K-nya. Matriks K-nya. Ini matriks K-nya. Ini kenapa tidak ada? Nah, ini kalau tahu nih. Sudah tahu nih? Perpindahan satu satuan yang diberikan menyebabkan gaya kekang. Jadi Anda berikan satu satuan dulu nih. Maka gaya kekang yang terjadi namanya apa? K11 positif. Ini menjadi K21. Ya, negatif kan? Di sini menjadi K31 tidak ada sama dengan 0. Gambar ini ngerti, Mas? 1. Ngerti, Pak. Mengerti, Pak. Terus Anda pindahkan ke atas, perpindahannya di sini. Tadi di sini, satuan. Sekarang di lantai 2. Satuan, maka di sini menjadi K12 negatif, ini menjadi K22, ini menjadi K3. Ingat, satu yang saya merahkan, ini adalah letak perpindahannya. Sementara yang hitam, ini adalah gaya kekang yang terjadi di lantai tersebut. Akibat perpindahan di lantai 1. Mengerti di sini? Yang terakhir ini adalah lantai 3. Dikasih di lantai 3 satu satuan, maka ini ada K33 positif, ini K23 negatif, ini 0. Tidak ada. Nah, ini letak K112EI dibagi H apakah tahu. Jadi H1 tambah H2 bagi H3. H1-nya kan tadi
K1-nya kan dari ini, K1-nya kan. Jadi H1 tambah H2 tambah H3. Panjangnya kan, panjang totalnya berapa, Mas? H1 tambah H2 tambah 3. Ngerti? Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. T2, lantai 1 yang kanan, ini berarti H2 tambah H3. Kalau yang ini, H3. Untuk link-lingan sebenarnya, untuk link-lingan. Untuk kepentingan link-lingan ya. Ini ada cari K1-nya ini, H1 tambah H2 tambah H3, ini H3, ini H2 tambah 3, kemudian dijumlahkan, ini K1, ini K2, K3, kemudian udah lihat mood 1-nya, sama-sama saya, mood 1. Berarti K1-nya berapa nih, Mas? K1 sama dengan, dari situ K1 sama dengan, K11 sama dengan berapa nih? K11 sama dengan berapa? K1 tambah K2, kan gitu kan? Ya, Iya, Iya, Pak. K1, K21 berapa? Minus K2. minus Pak. K31 0. Sekarang K22 berapa? K2 tambah Ditambah K3. K32 minus K3. Iya, Pak. K12 berapa? Minus K2. Gitu ya. K23 berapa? Minus minus K3, K33 plus K. K3, Ini ada di sini ya. Langsung matriks K-nya seperti ini, 3 kali 3, harus simetris ya. Berarti kan simetris nih kan, ini sama dengan ini sama dengan ini. Terus kecepatan sudutnya, Anda pakai masalah agent value. Nilai agentnya, ini sama dengan 0, terus pakai aturan Sarus 3 kali 3. Masih ingat aturan Sarus 3 kali 3? Masih ingat? Jadi yang merah Anda selesaikan tanda positifnya dulu, kemudian yang negatif ini adalah yang biru. Ini tanda positif yang merah nih ya. Ini hasil tanda positifnya. Nah, kemudian tanda negatif yang biru nih. Ini dikalikan semua. Yang positif misalnya, Anda perhatikan ya. Ini dikalikan dengan ini. Sambil lihat bawah ya. Ini kali ini kali ini. Paham? Kemudian ditambah dengan ini kali 0. Ditambah dengan 0 kali ini kali ini. Jadi ketemunya apa? Ini. Ngerti nggak tuh? Ngerti? Mengerti, Pak. Iya. Nah, Anda sederhanakan yang paling sederhana ini. Artinya A, yang tanda negatif juga Anda sederhanakan yang B, berarti A dikurangi B, kan? Sama dengan 0, ketemu ini. Mas. Persamaan linear derajat 3. Ini tidak boleh pakai rumus ABC. Tidak boleh pakai rumus ABC. Tidak bisa dipakai rumus ABC. Rumus ABC hanya berlaku untuk pangkat 2 saja. Maka Anda harus pakai software matematika untuk mencari nilai lambda 1, lambda 2, dan lambda 3. Hubungi Pak Anies atau Pak Gede misalnya Anda kesulitan. Cari software matematika. Paham? Tidak bisa pakai rumus ABC. Harus memakai software untuk mencari nilai lambda 1, lambda 2, dan lambda 3. Nanti ketemu lambda 1-nya ini, omega 1, kemudian ada terus simpangannya. Nah, ini berarti ada A11, A21, A31. Kan ada lantainya 3 kan? Ini ketemu ini semua. Ini matematika biasa, Mas. Nanti ketemu A11, A21, dan ini adalah kontrol, oke. Kemudian untuk mod 2 dan seterusnya. Nah, ini gambarnya. Oke? Jadi plus semua, kemudian yang ini negatif plus, yang mod 2, kemudian yang mod terakhir bergantian, positif, negatif, positif. Jadi cara ngeceknya itu sekarang menjadi mudah. Kalau mod 1 yang paling sederhana positif semua, mod yang ketiga yang terakhir itu adalah bergantian di setiap lantai, positif, negatif, positif. Mod 2 tidak bisa diperkirakan. Jadi yang bisa kita perkirakan adalah mod 1 dan mod terakhir. Mengerti? Mengerti, Pak. Ya, untuk 3 DOF. Nah, tugas besar Anda 10 DOF. Ya, 10 DOF. Jadi Anda akan mempunyai gambar 10 DOF. 10 DOF itu ya sangat besar ya. Jadi Anda butuh software dalam konteks ini Anda butuh software untuk bisa menyelesaikan kita lihat gambarnya dulu ya. Gambar dari 10 DOF kira-kira seperti ini ya. 10 DOF.
Nah ini, cara aja nih. Jadi ini lihat 10 dov ya. Nah ini 10 dov ya. Jadi masa 1, masa 2 sampai dengan masa 10. Itu garis besar mas. Mencari matriks masanya 10 kali 10. Ya. Kemudian ini matriks K-nya, ini matriks K-nya. Ini lihat, tahu ya, satu-satu kan. Pertama nanti ini, jadi naikkan satu-satu semua sampai terakhir ini. Paham? Seperti tadi itu ya. Paham? Nah, ini. Kemudian cari berapa K11, K21, K12, K22, dan sebagainya. Seperti teori tadi, yang teori 2 dov dan 3 dov. Kemudian Anda bisa mencari matriks K adalah 10 kali 10. Nah, terus itu persamaan eigenvalue-nya. Atau nilai eigennya. Ini, omega kuadrat. Kemudian baru dengan software ketemu lambda 1 dan lambda 2 ini. Sampai akhirnya ada gambar seperti ini. Jadi banyak sekali mas. Nah ini mode 1, ini mode 2, mode 3, mode 4. Mode 1 positif, mode 2 dan mode 3 tidak bisa ditebak. Mode ini adalah mode 5 semakin besar, jadi getarannya simpangannya semakin besar. Mode 6, kemudian mode akan hancur adalah ini. Mode 10, nah ini mode 10. 10 ya. Mode akan runtuh, jadi besar sekali, simpangannya sudah membesar. Dibanding dengan mode 1 mas, dibanding dengan mode 1 seperti ini. Sangat sederhana, jadi tidak mungkin bangunan akan roboh di mode 1, 2, 3, 4, mungkin. Yang mungkin akan mulai agak kritis itu mulai di mode 6. Ya. Mode 6 sangat besar, mode 7, mode 8, mode 9, dan akhirnya berakhir di mode 10. Paham? Itu kira-kira ya bahan untuk metode agen yang bisa saya jelaskan pagi ini. Minggu depan akan kita mulai dengan metode Holzer dan Stobel. Pertemuan ke-6 itu Holzer dan Stobel. Saya mau ditanyakan? Saya mau ditanyakan? Baik, saya absen dulu untuk pemanggilan. Kelas D dulu, kelas D. Hieronymus Febrianto. Hieronymus? Hadir, Pak. Tolong kalau saya panggil biar cepat dijawab. Dismasina. Hadir, Pak. Jeremias Woli. Hadir, Pak. Elizabeth Malo. Hadir, Pak. Melisiana Sunga. Baik Pramedia. Hadir, Pak. Kristia. Arfi Firmansa. Hadir, Pak. Kristiana. Hadir, Pak. Albert. Hadir, Pak. Baik. Intan. Felicitas. Hadir, Pak. Oswaldus. Frisco. Hadir Pak, Frisco hadir Pak. Nathanael. Hadir Pak. Osbiriansa. Hadir, Pak. Muhammad Taufik. Hadir, Pak. Yoga Daru. Hadir, Pak. Newton. Hadir Pak. Cecilia. Hadir, Pak. Sisilia Corolla. Hadir, Pak. Sulaiman. Muhammad Firdaus. Hadir, Pak. Anda. Hadir Pak. Amalaki. Hadir, Pak. Ifriandik. Hadir, Pak. Talia. Ya, Pak. Brian. Hadir, Pak. Lumina. Akbar. Hadir, Pak. Ferdiana. Hadir, Pak. Regita.
Arina, Hadir, Pak. Arif, Hadir, Pak. Igalu, Hadir, Pak. sudah sembuh, oke. Sudah, Pak. Vensius, Hadir, Pak. Nah, Hadir, Pak. Billy, Hadir, Pak. yang belum di absen sana. Rahmat juga, Pak. Rensius, Pak. Aprilia Ferdian Fadil, Panggitia, Pak. Ya, belum selesai. Aprilia, Hadir, Pak. Ferdian, Hadir, Pak. Jasintus, Yuskia, Hadir, Pak. Timotius, Andri Yohan, Hadir, Pak. Kat Yoga, Hadir, Pak. Hadir. Dede Angger, Marta Yuliani, Hadir, Pak. yang belum di absen. Panggitia, Pak. Anggitya, Pak. Anggitya, Intan Sari, Pak. Sari tadi kuping nggak dipasang, sudah dipanggil Intan Sari. Anandi, Pak. Baru pertama kali kuliah semua ya anak ini. Ya. Baru pertama. Michael, Pak. Mas Stanislaus Lutriali. Ini baru kelas D, Mas. Kelas D dulu, hey. Hey, Dionisius, Pak. Kelas D. baru kelas D kok belum di absen ya. Pasang telinganya. Donisius, terus apa lagi? Alexander Gemangani, Pak. Kelas apa? Kelas D, Pak. Baru pertama kali kuliah ya? Iya, Pak. Mau jadi apa kamu tuh ya? Maaf, Pak. Sama apa lagi ya? Iya, Pak. Apa lagi? Arif Puja Sakti, Pak. Kelas D ya nih? Iya, Pak. Baru pertama kali kuliah, sudah pertemuan kelima baru pertama kuliah. Gak lulus, ya. Hah? Apa lagi? Yang baru pertama kali masuk itu kemungkinan lulus cuma 50%, Mas. Anda mundurkan. Saya, Pak. Kelas B tapi, Pak. Ngomong kosong, berhenti dulu bicara. Ini baru kelas D kok. Mulut terlalu cerewet ya. Kelas D dulu. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ingat itu kebiasaan Anda nggak lulus tuh nggak mau mendengarkan begitu ya. Iya, Pak. Apa itu tadi yang bilang ya Pak? Sekarang kelas B. Miki Paulus. Pak. Miki Paulus. Saya, Pak. Kamu saya anggap tidak masuk karena kamu terlambat, ya? Saya masuk jam itu, Pak. Cuman saya terlambat isi di absen, Pak. Pas omong kosong. Saya masuk jam 7.31. Diam. Stanislaus, Hadir, Pak. saya sudah bilang. Ya, Pak. Itu baru melihat kita kasih. Gak usah jadi politikus ya. Theo. Muhammad Rizky Ibrahim. Ada, Pak. Dafa Abdillah. Kenapa sih susahnya mentaati peraturan? Hadir, Pak. Susahnya gimana, Mas, mentaati peraturan? Nggak usah lupa-lupa. Oh, saya lupa, Pak, saya lupa. Ngomong kosong, cerewet, ya. Tidak bermutu, ya. Wisnugroho. Nandi. Hadir, Pak. Mikael, Joshua. Hadir, Pak. Tavinus Kendri. Hadir, Pak. Vigo. Hadir, Pak. Berlian Bahari. Hadir, Pak. Kok baru masuk, kenapa? Arianto. Hadir, Pak. Johannes Rombong. Selamat. Hadir, Pak. Laurentius. Ada, Pak. Mariani. Maria Irma. Hadir, Pak. Ferdinandus. Ada, Pak. Francesco Saverius Joniman. Burgi. Abdul
Tulus Sigit, Hadir, Pak. Yohanes Gurung, Hadir, Pak. Yohana Ruth, Hadir, Pak. Ahmad Sarifin, Hadir, Pak. Josephus, Desinta Buntu, Hadir, Pak. Fernanda, Hadir, Pak. Indrawan, Hadir, Pak. Riel, Benedictus Primus, Hadir, Pak. Ferry Aptarje, Hadir, Pak. Natasha, Hadir, Pak. Aki, Hadir, Pak. Davi, Hadir, Pak. Genaro, Hadir, Pak. Aldo, Hadir, Pak. Fidelis, Hadir, Pak. Dineswari, Hadir, Pak. Sofian, Hadir, Pak. Eskiel, Hadir, Pak. Benedictus, Bernardinus, Hadir, Pak. Muhammad Al-Kifari, Hadir, Pak. Mikael Ronaldo, Muhammad Jimli Asidiki, Hadir, Pak. Deno Salif, Christopher Janggor, Ahmad Saruri Tarita, Hadir, Pak. Provinsi, Hadir, Pak. yang boleh absen, Anggitia, Pak. baru pertama kali hadir ya? Baru pertama kali masuk kan? Dijawab, Sudah 2 kali, Pak. sama kapan? Sama kapan? Bukan tugas besar loh, kuliah reguler, bukan tugas besar loh. Kuliah reguler. Yang siap Sudah 2 kali, Pak, untuk kuliah reguler. 2 kali, kapan sama kapan? Saya tanya sekarang. Yang kapan? Hari ini sama kapan? Hari ini sama kapan? Kuliah Anda kok malah lupa gitu. Saya kan Senin tanggal 3 kemarin itu, Pak. Senin kemarin. Ya, 2 kali ya. Iya, Pak, 2 kali. Baik, ada pertanyaan saya kira? Ada pertanyaan? Kalau ada, saya kira selamat pagi semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.